Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib, supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi, karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan. Kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan,
Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu, semua karena berkat kemurahan-Mu. Semua itu kami tidak mau sia-siakan waktu ini Tuhan. Kami rindu memuji, menyembah-Mu, dan memuliakan Engkau ya Bapa. Kami mohon hadirat-Mu turun menjamah kami, melawat setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu membawa pemulihan, hadirat-Mu membawa kesembuhan, hadirat-Mu membawa kemenangan demi kemenangan buat kami seluruh jemaat-Mu GBI Pondok Aren. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, urapi dan tambah-tambahkan roh hikmat dan pewahyuan, sehingga firman-Mu yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia, tapi sungguh menjadi jawaban doa kami dan mengubahkan hidup kami. Berkati kesehatan hamba-Mu, berkati keluarganya dan pelayanannya berlimpah-limpah-limpah. Amin. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami, Bapak Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya, Karayon kami Bapak Beni Gunawan dan gembala kami Bapak Sunardi Bahri. Tuhan berkati kesehatannya, penggembalaannya, dan keluarganya berlimpah-limpah-limpah. Tutup bungkus senantiasa dengan kuasa darah Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu GBI Pondok Aren. Kami sangat membutuhkan Engkau Bapa. Kami sangat butuh Engkau Tuhan Yesus. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Berikan penghiburan bagi yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan yang membutuhkan mujizat. Damai sejahtera sukacita senantiasa ada dalam seluruh jemaat-Mu GBI Pondok Aren di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat anak-anak-Mu yang melayani hari ini dan semua yang ikut ambil bagian dalam ibadah hari ini. Saya yakin dan percaya jerih payah mereka tidak sia-sia. Tuhan Yesus berkati mereka berlimpah-limpah-limpah. Kami juga berdoa buat generasi Yeremia. Bangkitkan anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang dipenuhi Roh Kudus, yang cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, dan yang akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Kami juga berdoa buat Indonesia. Kami terus berkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia.
Kami percaya Indonesia ada dalam hati-Mu. Indonesia ada dalam kasih perlindungan-Mu. Indonesia disembuhkan dari segala penyakit campar, COVID-19 dan varian-varian barunya, serta dijauhkan dari segala malapetaka. Tuhan, pulihkan Indonesia dari krisis ekonomi dan jauhkan dari segala yang jahat. Berkati juga para pemimpin bangsa ini Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, serta seluruh jajaran pemerintah pusat sampai daerah, TNI Polri, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga setiap keputusan dan apa yang dirancangkan selurus dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat persembahan, berkati persembahan kami, baik perpuluhan, diakonia, umum misi, dan berkati juga anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum, seturut dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI Pondok Aren. Shalom. Apa kabarnya? Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita mau angkat pujian dan penyembahan kita pada pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya ralalabaya shande ya ralalabaya lalabaya lalabaya. Ya Bapa, Engkau sungguh baik.
sembuhkan yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik.
Mari saudara, kita mau mendengarkan Pentakosta ketiga. Silahkan multimedia. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari saudara, saya mau mengajak om, tante, kakak, adik untuk membacakan Mazmur 91 bersama-sama. Satu, dua, tiga. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita mau puji dan sembah Tuhan Yesus lebih lagi. Ku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara.
Mari saudara, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, Dia baik. Sebab Dia baik, sebab Dia sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Dia baik, amin. Dia baik, amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau baik Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin. Yes. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik. Haleluya, haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan,
kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Nyanyikan dengan iman. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Lebih lagi. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Yes, Lord. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kau anugerah terbesar, anugerah terbesar dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Salam, Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Jemaat yang di rumah, apa kabar? Saya percaya Tuhan sungguh baik bagi kita. Meskipun di luar sana ada varian Omikron yang membuat takut orang, tapi puji Tuhan, Tuhan melindungi kita sampai hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Sebelum kita share firman Tuhan, saya akan share satu tema bagaimana kita mengalahkan ketakutan. Mengalahkan ketakutan. Hari-hari ini banyak orang yang takut. Takut mati, takut masa depan. Bermacam-macam orang ketakutan. Karena itu mari kita membaca firman Tuhan dari surat Paulus yang kedua. Ayat 6 sampai ayat 7. Demikian bunyinya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya baca sekali lagi ayat 7 yang menjadi renungan kita. Saya akan share bagaimana kunci mengalahkan ketakutan.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus, jemaat yang ada di rumah-rumah, yang menyaksikan ibadah online pagi ini. Masalah ketakutan yang dialami Timotius adalah hal manusia. Kita tahu Timotius adalah teman sekerja Paulus. Kemanapun Paulus, Timotius selalu menemani. Kalau ada masalah pelayanan di Tesalonika, Timotius diutus untuk meneguhkan iman jemaat itu. Kita tahu Timotius masih muda. Sekitar 17-18 lah. Karena itu dia pasti ada ketakutan. Karena jemaat itu pada saat itu ada kekaisaran Roma di mana orang-orang Kristen dianiaya. Merasa mampu enggak dalam hatinya? Dia masih muda. Barangkali dia belum pengalaman masalah penggembalaan. Karena Paulus tahu kehidupan daripada Timotius. Dari tulisan daripada 2 Timotius itu dia berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau mengerti kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Timotius ini sejak kecil dia sudah mengenal kitab suci, sudah mengenal kebenaran, sudah hidup dalam kebenaran, hidup dalam anugerah Tuhan. Ibunya juga orang yang percaya, neneknya juga. Karena itu Paulus yakin mempercayakan pelayanan ini kepada Timotius. Ini disebut surat penggembalaan. 1 Timotius, 2 Timotius, Titus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perjanjian lama kita menemukan seorang yang takut keluarga, yaitu Adam dan Hawa. Ketika Tuhan berjalan di tengah taman itu, Adam dan Hawa sembunyi. Karena dia merasa sudah tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak taat kepada firman. Tapi ada yang saya renungkan dari ketakutan daripada Adam dan Hawa. Saya renungkan kenapa dia takut. Dia takut karena hubungannya dengan Tuhan sudah terputus. Tidak ada komunikasi lagi. Dia merasa sendiri. Karena dia takut. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi, walaupun kita mengalami berbagai masalah, berbagai kesulitan, setiap keluarga mungkin alami. Mungkin ada yang sakit hari ini. Dengar firman Tuhan. Kita bisa mengalahkan ketakutan itu. Yang pertama adalah ketika kita beriman kepada Kristus. Ada 3 hal yang saya sampaikan nanti. Itu yang pertama. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih, bagaimana iman kita di dalam posisi kita saat ini? Adakah kita bersemangat di dalam Tuhan? Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, sudah mengalami pemahaman yang benar tentang Tuhan, sudah ada dalam Kristus, sudah menerima Kristus, menjadi anak Tuhan. Coba cek, adakah kita punya iman? Saya baca 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tegak dalam iman? Selidikilah dirimu,
Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Paulus memberikan kepada jemaat di Korintus supaya mereka menguji diri mereka. Baik juga kita yang ada di rumah. Uji diri kita. Apakah kita saat ini dalam situasi pandemi masih beriman kepada Tuhan? Atau takut kepada pandemi? Atau takut kepada masalah? Mari Bapak Ibu yang dikasihi, Kristus telah mati di kayu salib. Dia telah memikul dosa kita. Dan dia telah menyelamatkan kita. Dan Tuhan telah berjanji. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab Allah menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tanganku yang membawa kepada. Kita nggak boleh takut. Kenapa nggak boleh takut? Sebab Allah menyertai kita. Bukan saja menyertai kita, Dia meneguhkan kita. Dia menolong kita dalam kesulitan kesesakan. Dia memegang tangan kita sehingga kita memperoleh kemenangan ketika menghadapi situasi yang sulit. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita pegang janji Tuhan. Di dalam Alkitab, kata jangan takut 365 kali. Berarti kita melek dari tempat tidur. Ingat, jangan takut. Sebab apa? Karena Allah berjanji menyertai kita. Immanuel. Bahkan di dalam Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali dikatakan tidak meninggalkan engkau. Dan tidak membiarkan engkau. Kalau kita adalah milik Kristus, yang percaya kepada Kristus, kita yakinkan dalam dirimu saya adalah anak Tuhan. Yakinkan dalam dirimu saya percaya Yesus. Itu pegang aja. Bagaimana supaya iman kita bisa bertumbuh, berakar, berbuah? Dari Roma pasal 10. Firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau saudara-saudara dan Bapak Ibu yang di rumah, supaya iman kita muncul, iman kita bertambah, iman kita terus naik. Tidak boleh tidak, kita harus buka Alkitab. Adakah kita masih baca Alkitab satu hari? Jangan lupa. Karena sumber iman kita adalah dari firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau firman ini kita masukkan dalam pikiran dan hati kita, itu yang mengubahkan hidup kita. Ia mengubahkan karakter kita. Mengubahkan sifat-sifat kehidupan kita yang lama menjadi baru. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Orang yang sudah percaya Yesus, orang yang sudah lahir baru, dia mengalami perubahan hidup, paradigma yang baru. Kenapa? Ada firman Tuhan, ada kebenaran firman. Karena itu, mari kita renungkan sejenak. Adakah kita bersemangat membaca firman Tuhan? Jangan kita dengar hal-hal informasi. Boleh kita dengar. Karena itu bisa mempengaruhi iman kita. Senjata iblis adalah memberikan ketakutan. Kita harus percaya. Amin. Itu yang pertama. Ada satu hal yang perlu kita ingat.
Bangun, Yudas 1:20. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Jadi dari kita harus ada satu keinginan satu keinginan, terobosan. Harus dari kita harus bangkit. Kita harus bangun iman kita. Kita di GBE ada KOM 100. Kalau sudah lulus KOM 200. Yang sudah lulus 200-300. Ada sekarang 400. Kita ada sarana untuk belajar firman Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu yang ada di rumah, daftarkan diri, ikut KOM, supaya di sana belajar tentang dasar-dasar kekristenan. Demikian juga di GBI kita, Pondok Aren ada KUL. Di sana kita dengar firman Tuhan mengelola gembala-gembala KUL. Daftarkan diri saudara, ya, sekali seminggu. Hanya mungkin 1 jam, 2 jam. Di situ kita sharing firman Tuhan. Di situ kita saling berdoa. Memberikan kesaksian. Dan di situ kita bertumbuh, berakar. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi, mari ikutin kelompok-kelompok sel. Karena di situ kita belajar firman. Di situ kita bertumbuh. Di situ kita bersaksi tentang Yesus. Di situ kita mungkin akan di training dan sebagainya. Mungkin dari kuliah itu nanti kita dapat, apa talentanya? Pendoa kah? Memimpin pujian kah? Berkhotbah kah? Itu adalah training. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus semangat dalam Tuhan. Itu yang pertama, kita harus memiliki iman. Karena itu masa-masa pandemi, mari kita terus berkobar-kobar hati kita. Terus kita bertumbuh dalam iman. Terus baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan, isi pikiran kita dengan firman. Isi hati kita dengan firman. Itu kalau kuat roh kita, apapun yang menggentarkan jiwa kita tidak terpengaruh. Kenapa? Karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, apa yang kedua? Supaya kita tetap bisa menang terhadap ketakutan. Yang kedua adalah ketika kita memegang janji Tuhan. Bapak Ibu, di sini banyak janji Tuhan, ribuan. Ya, janji Tuhan yang sering dibacakan di gereja dan Mazmur 91. Saya bacakan sekali lagi, Mazmur 91:9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tula tidak akan mendekat kepada kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini jelas firman Tuhan. Kalau Tuhan tempat perlindungan kita, tentu kita dipagari dengan ada malaikat yang memagari kita. Ya. Kemanapun kita pergi ada malaikat. Asal tetap kita dalam Kristus. Asal kita tetap di dalam kebenaran. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Kalau kita takut, Ayub 3:25 apa dikatakan? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah mendatangi. Kalau kita takut, itu yang mendatangi kita. Itu yang menimpa kita. Ya, itu kebenaran firman Tuhan. Karena itu harus kita hilang. Kita tolak ketakutan. So Allah menyertai kita. Salah satu contoh. Di dalam Kisah Rasul 12. Kita tahu Petrus tadinya orang yang takut. Ya. Saya bacakan di dalam Kisah Para Rasul 12.
Di situ dia dikatakan ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidak tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit dan pengawal sedang berkawal di muka pintu. Kita tahu sebelumnya Yakobus sudah mati martir. Tinggal giliran Petrus. Saya merenungkan, kenapa bisa Petrus bisa tidur enak? Mungkin ngorok dia kali. Dia tidur di antara prajurit yang mengawal dia. Karena dia tahu. Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 21. Masa mudamu kemana kamu pergi. Tapi masa tuanya dia akan meninggal. Dia akan mati. Kita tahu. Ada kalau belum waktunya. Kalau belum waktunya. Gak dipanggil ke sorga. Semua itu dalam kendalinya Tuhan. Karena itu kita gak takut. Gak perlu kita takut. Ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya alami. Berapa kali saya kecelakaan. Yang terakhir tahun 2008 tanggal 15, saya ingat itu masih terekam di otak saya. Ketika itu saya sakit panas, gejala tipus. Saya tidur pagi-pagi, saya ke kamar mandi mau buang air kecil. Karena kepanasan mungkin dan sebagainya, saya jatuh. Beberapa sebelumnya saya mendengar orang yang pernah jatuh di kamar mandi selalu lewat. Mati atau meninggal. Tapi puji Tuhan, kalau belum waktunya dipanggil ke sorga, apapun yang mengancam, apapun yang menghambat kita, tidak akan. Karena Tuhan yang tahu. Kalau memang sudah cukup tugasnya di dunia ini. Oh, ayo. Karena kita miliknya. Alkitab mengatakan, saya bacakan. Di dalam firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah siapa? Milik Tuhan. Ketika kita percaya Yesus, kita bukan milik diri kita sendiri lagi. Kita enggak semau-maunya hidup. Tetapi Kristus sudah ada dalam hidup kita. Kita harus fokus kepada kita berjalan dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Kota Barat belum waktunya pulang. Itu masih umur saya waktu itu masih 2008 berarti. Masih 56 tahun. Belum waktunya. Rupanya rencana mungkin ke Pondok Aren kali. Barangkali. Pelayanan di sini. Kalau enggak saya enggak bisa menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang dikasih. Karena itu apapun. Kalau saudara sakit ataupun apapun. Jangan takut. Kalau belum waktunya. Enggak dipanggil. Karena Tuhan punya rencana dalam pribadi masing-masing. Ada rencana Tuhan. Karena itu yang kedua apa dikatakan. Yang pertama tadi kita memiliki iman yang sejati. Memiliki iman yang mantap. Iman memiliki kuat. Karena itu bangun dirimu dengan iman. Waktu-waktu yang tertentu banyak waktu. Untuk belajar firman Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita mempercayai janji Tuhan. Janji Tuhan banyak dikatakan tadi. Jangan takut sebab aku menyertai kau, jangan bimbang. Ini janji Tuhan. Bahkan kalau kita lihat banyak lagi. Ya, bisa kita perhatikan di dalam Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga apa? Ketika kita fokus kepada Kristus. Bukan kepada persoalan hidup. Kalau kita betul kita punya masalah. Saya punya masalah. Bapak Ibu punya masalah.
Jangan kita fokus kepada masalah itu. Kalau kita fokus kepada masalah itu, kita akan takut. Ya. Karena itu kita fokus kepada Kristus. Ya, karena itu ini contoh saya lihat. Bentar ya. 5 menit lagi kurang lebih. Sudah dikode dari sana. Enggak sampai nanti. Contoh bangsa Israel. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, tiba di Laut Teberau. Ada laut yang luas. Ada prajurit Firaun yang gagah perkasa dengan kudanya. Dia lihat dengan matanya, aduh, takut, sangat takut. Dia tidak ingat. Kalau Tuhan yang memerintahkan, pasti Tuhan menyertai. Dia bertanggung jawab. Tiang awan, tiang api yang menyertai mereka. Ya, itu jiwanya langsung takut. Apa yang kita lihat? Tuhan membebaskan. Tuhan bisa lakukan apapun. Karena itu 3 hal ini. Pertama, iman kita harus terus bangun iman kita. Yang kedua, pegang janji Tuhan. Yang ketiga, fokus kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 34:6. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu berseri-seri. Amin. Mari kita nyanyikan Mazmur El Shaddai. Sada Allah Maha Kuasa, katanya berlimpah, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkahnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh haleluya. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Jemaat yang di rumah, saya akan berdoa untuk jemaat yang di rumah. Mungkin saudara yang di jemaat takut barangkali. Katakan kepada Tuhan, ampuni saya kalau saya takut. Akui di hadapan Tuhan. Waktu kita takut, di situ kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan.
kita minta Tuhan bekerja, pasti Tuhan bekerja. Karena itu saya mau mendoakan Bapak Ibu yang ada di rumah. Angkat tangan saudara. Dimanapun Tuhan bisa bekerja. Allah kita dahsyat. Allah kita hebat. Kuasanya hebat. Dikatakan, bagaimana kalau kita minta dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Karena itu, angkat tangan kita masing-masing. Saya juga manusia biasa. Tapi Tuhan memakai kita menjadi saluran berkat. Doa orang benar, besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah merenungkan firman-Mu dan sharing firman-Mu. Bagaimana kunci mengalahkan ketakutan. Yang pertama, kami harus memiliki iman yang sejati. Karena itu biarlah kami terus membangun iman kami. Yang kedua adalah bagaimana kami memegang janji Tuhan. Karena itu biarlah kami terus hafalkan janji-janji Tuhan. Supaya firman itu menguasai pikiran kami. Yang ketiga, kami terus fokus kepada Yesus. Apa masalah yang dihadapi, pasti Tuhan memelihara kita. Pegang janji Tuhan. Apapun dalam hidup kita. Karena itu, dilepaskan kuasa Tuhan yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus. Sembuh kuasa Tuhan. Turun kasih karunia-Mu. Turun kesembuhan ilahi. Yang punya masalah, biarlah Tuhan mereka tekun berdoa. Mereka terus kuat dalam Tuhan. Terus menganggap pencobaan itu hal-hal yang menggembirakan. Dan tetap bersyukur, banyak bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Tuhan menolong, membangkitkan iman mereka. Membangkitkan kasih karunia-Mu dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Kita akhiri kebaktian online ini. Kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita. Mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Salam di rumah-rumah, Tuhan berkati kita. Tuhan memberkati. Bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut